Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Kita diajak oleh Yesus untuk tidak sekedar hanya berdoa, tetapi bagaimana doa itu akhirnya mengubah hidup kita, lalu melakukan kehendak Dia yang telah memanggil dan mengutus kita. Tuhan mengajarkan kepada kita tidak hanya untuk berdoa hidup ini. Ora et labora, bekerja dan berdoa, seimbang dalam kehidupan ini. Doa yang kita sampaikan kepada Bapa harus kita wujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan konkret. Maka mari Bapak Ibu, kita tidak sekedar hanya berngomong tentang kesucian, kebaikan, tapi bagaimana kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Berbicara itu mungkin gampang, tapi melakukan itu butuh kerendahan hati, keikhlasan hati. Maka kita mohon kuasa Roh Kudus untuk senantiasa menaungi hidup kita, agar kita senantiasa melakukan kehendak dan perintah Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita mendengarkan bagaimana Allah menghendaki apapun yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak godaan, tapi mari terus berpegang teguh pada firman Allah, dan melakukannya dalam perbuatan-perbuatan yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Tidak sekedar hanya mendengarkan, atau tidak sekedar hanya melakukan, tapi mendengarkan dan melakukan firman-Nya, ia adalah orang yang bijaksana. Mari Bapak Ibu, kita pengen menjadi orang-orang yang bijaksana, maka hendaklah kita mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan itu dengan baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan berbuah melimpah kalau kita melakukan itu dalam kehidupan ini. Tidak sekedar mendengar, tidak sekedar menanam, tapi merawat, menjaganya. Biarkan dia berbuah melimpah bagi diri kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka satu persatu. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Biarlah mereka mampu menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Dan kalau boleh Tuhan, Kau jamah mereka, Kau berikan mereka rahmat kesembuhan. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan rahmat kesehatan dan kesetiaan serta kesabaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.